Yesus Kristus imam besar kekal, imam besar yang kekal. Di dalam Alkitab, imam besar mengambil bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena imam itu berfungsi sebagai pengantara yang mendamaikan Allah, manusia dengan Allah. Manusia dengan Allah. Jadi fungsinya itu untuk mendamaikan. Itu sebabnya imam besar itu menjadi sosok yang sangat-sangat diperhatikan. Di dalam bahasa Ibraninya ada dua sebutan untuk imam besar. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia imam besar. Nah, untuk orang Yahudi ada dua. Yang pertama itu Kohen Gadol, yang kedua Kohen Ros. Kohen Gadol dan Kohen Ros. Kohen itu menunjuk kepada imam, Gadol itu besar. Gadal atau Gadol. Maka imam besar atau Kohen Gadol menunjuk kepada imam yang paling besar dari antara semua imam. Contohnya di Nehemia 3 ayat 1, maka bersiaplah imam besar. Ini Kohen Gadol. Kohen Gadol. Kemudian ada Kohen Ros. Kohen Ros di sini. Kohen tetap sama imam, tetapi Ros menunjuk kepada kepala. Jadi imam besar adalah kepalanya para imam. Kepalanya para imam. Dia menjadi pemimpin yang memberikan perintah. Contohnya kata ini muncul di 2 Tawarik 24 ayat 6. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada. Ya, imam kepala. Jadi ada imam kepala. Mengenai imam besar ini, dari sejak Harun diurapi sebagai imam besar yang pertama, sampai kepada imam besar yang ke-77 yaitu Paneas ya. Paneas imam besar yang 77 ini merupakan imam-imam yang memiliki kelemahan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia. Jadi mereka perlu untuk melakukan pendamaian untuk diri mereka sendiri dulu, baru bisa mendamaikan orang lain. Diri mereka harus didamaikan dengan Allah, barulah bisa mendamaikan orang lain atau umat Tuhan. Jadi Yesus Kristus dialah imam besar. Yesus adalah imam besar dan bukan hanya imam besar biasa-biasa, tetapi dia adalah imam besar yang kekal. Apa maksudnya? Kalau kita lihat imam besar manusia sejak Harun sampai ke Paneas itu 77 imam besar ini semuanya mati. Jadi setelah imam besar Harun mati, anaknya yang menjadi imam besar. Begitu selanjutnya jadi imam besar yang mati. Tetapi Yesus Kristus dia kekal. Ya, kekal. Nah, mari kita lihat Yesus lebih unggul dibandingkan imam besar lainnya. Dia lebih unggul dalam hal apa? Dalam hal Yesus tidak ada dosa. Yesus tidak ada dosa. Tadi saya bilang tadi kan, imam besar sebelum mereka mendamaikan umat, melaksanakan tugas, mereka harus mendamaikan diri mereka dengan Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Adam. Ada dosa yang diturunkan kepada mereka karena mereka adalah manusia. Makanya Ibrani 4 ayatnya yang ke-15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Hanya ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa, gitu ya. Jadi Yesus Kristus, dia adalah imam besar, dia turut merasakan artinya turut mengambil rasa sakit itu. Dia membantu kita dalam penderitaan kita. Itu sebabnya Yesus yang tidak ada dosa itu, jika kita percaya kepada Yesus yang tidak ada dosa, maka Tuhan akan mengakui kita tidak ada dosa. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama Yesus.
Kenapa? Karena bagi bagi Allah, manusia itu berdosa semuanya. Berdosa semuanya. Dia akan menerima manusia itu, manusia apa ya? Terlalu jauh, terlalu jauh perbedaannya. Seperti langit dan bumi jauhnya katanya. Maka perlu seseorang yang layak, yang namanya dikenal, yang tidak ada dosa baru bisa diterima. Makanya kita berdoa kepada Bapa dan kita akhiri di dalam nama Yesus Kristus. Nah, makanya imam besar ini, imam besar Yesus Kristus, dia turut merasakan, dia turun ke tempat di mana kita menderita, dia mendengar seruan kita, keluh kesah kita. Jadi dia bukannya NATO, tahu NATO ya? Not action talk only. Not action talk only. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bisa menjadi NATO. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus turut merasakan kelemahan kita, rasa sakit kita. Bahkan ketika kita ada kekhawatiran, ya, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus memahami, ya, memahami. Makanya ada harapan, betul ya? Di dalam Yesus ada pengharapan. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus mengalami berbagai pencobaan yang manusia pernah alami. Karena dia telah mengalami penderitaan, pencobaan tersebut, maka dia akan menolong kita yang dicobai. Itu sebabnya kita jangan saling mencobai satu sama yang lain. Nah, ini bisa terjadi di antara keluarga atau jemaat Tuhan. Ini yang tidak bisa, yang harus kita hindari. Ya. Melainkan mari kita memohon kepada Tuhan, maka Yesus yang akan menolong ketika kita jatuh dalam pencobaan. Ya kita sudah doa, jauhkanlah dari pencobaan. Nah, tapi kadang-kadang kita lompat ke dalam pencobaan itu gitu ya. Nah, ketika hal tersebut terjadi, mari kita berseru, maka Yesus yang adalah imam besar yang kekal akan menolong kita. Dia akan membantu kita. Nah, lebih spesifik lagi kita coba lihat. Kenapa Yesus Kristus itu dia lebih unggul? Ya, kenapa Yesus Kristus adalah imam besar yang lebih unggul dibandingkan imam-imam besar 77 imam besar yang pernah ada di dalam sejarah dunia. Yang pertama, karena dia adalah imam besar yang kekal dari perjanjian yang telah disumpahkan. Artinya dia telah disumpahkan. Dia sudah dijanjikan lebih dulu. Sudah dijanjikan terlebih dahulu. Makanya kalau kita lihat imam-imam di dalam sejarah Alkitab, mereka itu ditunjuk. Ya, mereka itu ditunjuk. Kalau mengikuti ibadah minggu siang, Pendeta David pun sementara membahas tentang imam-imam besar ini. Jadi ada masa ketika imam besar itu ditunjuk. Yang paling kentara itu di zamannya Raja Herodes. Herodes yang mau membunuh Yesus itu, ya kita tahu Herodes itu kan. Nah, Raja Herodes ini dia mengatur bahkan sampai imam besar ini. Dia tunjuk-tunjuk semau dia. Kalau imam besarnya nggak bisa diajak kerjasama, dia pecat, dia angkat yang lain. Ini yang terjadi. Bahkan Harun dia ditunjuk, ya, Tuhan tunjuk dia. Baru apa? Baru dia menjadi imam besar. Jadi imam-imam 77 imam besar di dalam Alkitab, mereka itu tidak memiliki sumpah. Mereka tidak dijanjikan. Tetapi Tuhan berjanji. Tuhan berjanji bahwa apa? Dia akan mengutus seorang imam. Seorang imam. Coba kita lihat Ibrani 7. Ibrani 7
Ayatnya yang ke-20 dan 21. 20 dan 21. Dikatakan begini, dan sama seperti halnya, sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Ini membicara tentang imam-imam besar di dalam Alkitab ya. Mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia, nah ia di sini menunjuk kepada Yesus ya. Yesus itu katanya dengan sumpah. Diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Ya. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Sudah dinubuatkan. Yesus telah disumpahkan, telah dijanjikan, telah disahkan. Kalau kita lihat. Berikutnya, yang kedua, kenapa Yesus itu lebih unggul imamatnya itu ke imam besarnya itu lebih unggul dibanding yang lain. Itu karena Yesus kekal. Yesus kekal. Mazmur 110 ayat 4 ini yang dikutip oleh penulis kitab Ibrani. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek katanya. Jadi Tuhan bersumpah. Tuhan bersumpah. Maka firman Tuhan itu merupakan firman yang kekal. Firman yang kekal. Di zaman Yesus Kristus, kita kenal Kayafas kan? Ya, kita pernah dengar mengenai imam besar Kayafas. Tetapi di waktu yang bersamaan sebenarnya ada mertuanya yang mengendalikan segala sesuatu. Mertuanya ini pernah menjabat menjadi imam besar di tahun-tahun sebelumnya yang namanya Anas atau Hanas. Jadi ketika Yesus disalib, ketika Yesus itu ditangkap, Yesus dibawa pertama-tama itu ke halaman rumah Kayafas, imam besar Kayafas. Tetapi imam besar Kayafas bilang apa? Enggak, coba dihadapkan dulu ke papa mertua saya. Akhirnya dibawa ke hadapan Kayafas. Rumahnya itu berseberang, cuma seberang jalan aja gitu. Jadi dibawa ke Hanas. Bayangkan, keluarga Hanas ini, Hanas menggunakan pengaruhnya, politiknya, sampai-sampai anggota keluarga dia itu memonopoli jabatan imam besar. Jadi selesai dia lobby pemimpin waktu itu, ya. Kemudian dia bilang apa? Saya mengundurkan diri, tetapi anak saya ini bagus. Dia siap, saya sudah latih dia itu cakap sekali. Pokoknya kalau pemimpin-pemimpin politik ada sesuatu hal, nah anak saya ini bisa menyalurkan inspirasi kepada jemaat. Nah seperti ini yang terjadi. Hanas, keluarga dia itu memonopoli jabatan imam besar bertahun-tahun lamanya, tetapi tetap nggak kekal karena mereka hanya manusia. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi kalau Harun misalnya, Harun itu dia kan setelah dia mati, maka imamatnya ini atau garis keturunan imam diwariskan kepada anaknya. Betul ya? Karena Harun mati. Eleazar. Dia jadi imam besar. Setelah Eleazar mati, Pinehas menjadi imam besar. Setelah dia mati, anaknya menjadi imam besar. Begitu selanjutnya. Artinya apa? Jabatan imam besar dari keturunan Harun itu berganti-ganti, beralih kepada orang yang lain. Kenapa? Karena mati papanya, meninggal, maka anaknya melanjutkan. Tetapi Yesus itu tidak mati. Yesus itu kekal untuk selama-lamanya. Maka jabatan imam besar itu ada selama-lamanya pada Yesus. Tidak beralih kepada orang yang lain.
Makanya ayat 25 dibilang apa? Karena itu ia sanggup juga, dikatakan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus semua orang ini datang kepada Allah. Makanya Yesus menjadi pengantara. Yesus menyelamatkan semua orang. Dan penyelamatan Yesus itu sempurna. Sempurna. Tidak berubah. Tidak berubah. Nah, itu sebabnya ketika kita berdoa kepada Allah yang kekal, Allah Bapa yang kekal, dan kita alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Imam besar yang kekal, pada akhirnya bagi kita doa kita pun akan dijawab oleh Tuhan. Dia menjadi pengantara. Dia menjadi pengantara. Jadi kenapa Yesus lebih unggul? Ya, kenapa Yesus lebih unggul? Yang ketiga, karena Yesus mempersembahkan persembahan yang sempurna. Yesus mempersembahkan persembahan yang sempurna. Kenapa imam besar itu, imam besar manusia, persembahannya itu tidak sempurna? Karena mereka tidak sempurna. Mereka hanyalah manusia. Mereka tidak sempurna. Itu sebabnya setelah menjalankan pendamaian untuk dirinya dan untuk umat jemaat Tuhan, tahun depan harus bikin acara lagi. Acara apa? Acara untuk mengorbankan persembahan lagi. Memberikan persembahan untuk apa? Untuk diri sang imam. Supaya dosanya dihapuskan, didamaikan. Jadi persembahannya nggak sempurna. Makanya itu terjadi berulang-ulang. Setiap tahun harus memberikan korban persembahan. Tetapi Yesus Kristus itu dia kekal. Ya. Dia kekal. Makanya dia kekal dan persembahannya pun sempurna. Yang tadi saya bilang imam besar, ya, imam besar itu ada hari untuk dia apa namanya, melakukan pendamaian, ya, melakukan pendamaian. Tetapi dia melakukan pendamaian itu itu dijalankan pada hari ke-10 bulan 7. Hari ke-10 bulan yang ke-7. Itu adalah hari raya pendamaian. Tetapi dia di hari itu memberikan korban persembahan untuk diri dia dulu. Pendamaian untuk diri dia dulu sendiri. Tetapi dosa dia kan setelah hari pendamaian ini dia masih manusia. Ya kan? Dia masih manusia. Dosanya tetap ada, muncul lagi gitu ya. Makanya tahun depan harus bikin harus memberikan korban persembahan lagi. Ya, seperti itu. Harus memberikan korban persembahan. Coba kita lihat. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. 11 sampai 12 dikatakan begini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Jadi kita bisa lihat bahwa setiap tahun imam besar harus bolak-balik masuk ke dalam kemah suci, masuk ke dalam ruang maha kudus. Ya, setahun itu 4 kali. Jadi di hari ke-10 bulan 7, di hari pendamaian itu, imam besar masuk keluar untuk acara pendamaian ini 4 kali dia masuk keluar. Ya, 4 kali dia masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar.
Nanti di dalam kesempatan yang lain kita bisa bahas lagi mengenai hal itu, ya. Tetapi Yesus Kristus dikatakan apa? Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Bukan dengan darah binatang, tetapi darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Itu sebabnya ya, Yesus itu unggul. Penebusan dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka bagi kita yang percaya Yesus Kristus itu adalah berkat. Pendeta Abraham Park hari Rabu yang kemarin dan lewat VOD, lewat khotbah video, Pendeta Abraham Park menyampaikan bahwa percaya Yesus Kristus menerima keselamatan ini adalah suatu berkat katanya. Suatu berkat yang sangat-sangat besar. Bahkan itu adalah berkat terbesar. Punya segala sesuatu di dunia ini, kalau masuk neraka buat apa coba? Betul ya? Tetapi ya apa adanya kita hari ini. Kita pegang Yesus Kristus sampai akhir. Dosa kita dihapuskan lewat darah di atas kayu salib. Maka kita ditebus. Dan penebusan ini bersifat kekal. Bersifat yang kekal. Ya, sifat yang kekal. Ibrani 9 ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi supaya kita bisa beribadah kepada Allah katanya ya. Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, perjanjian yang pertama ini menunjuk kepada perjanjian yang mana? Perjanjian yang didirikan di Gunung Sinai. Lihat 10 hukum itu. 10 hukum Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Pertama kali didirikan perjanjian antara Allah dengan satu bangsa. Tetapi dalam hukum Taurat itu, ya 10 hukum dan juga detail dari hukum Taurat, ini sudah banyak pelanggaran-pelanggaran. Betul ya? Pelanggaran-pelanggaran. Makanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mendirikan suatu perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru. Bahwa apa? Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu itu, di atas kayu salib, barang siapa percaya kepada dia yang ditinggikan itu, maka akan beroleh keselamatan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi ketika kita menerima keselamatan untuk selama-lamanya, pada akhirnya keselamatan ini bisa kita ceritakan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan anggota keluarga kita, generasi-generasi selanjutnya, bahwa apa? Yesus Kristus mati untuk kita supaya kita bisa didamaikan dengan Allah. Percayalah kepada Yesus yang mengampuni dosa itu. Nah, jadi Yesus di atas kayu salib, dia menjadi korban persembahan. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Amin. Jadi hanya satu kali korban persembahan karena dosa. Karena dosa ini. Yesus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit. Dia ada di sebelah kanan Allah katanya. Di tata Allah. Ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi kita semua
dikuduskan lewat salib Kristus. Lewat salib Kristus. Kita dikuduskan lewat apa? Lewat pengorbanan Yesus Kristus. Makanya bagaimana kita menjadi kudus? Kita menjadi kudus lewat kasih karunia Allah. Makanya lewat firman, lewat doa, mari kita memberikan diri kita untuk dikuduskan. Untuk dikuduskan. Nah, kemudian satu hal lagi ini. Ya, kenapa Yesus lebih unggul? Karena Yesus, dia datang menurut peraturan Melkisedek. Hanya Yesus yang datang menurut peraturan Melkisedek. Imam besar biasa itu bukan dengan Melkisedek. Loh, emang apa sih kelebihan dari Melkisedek ini? Ya. Jadi kalau kita lihat menurut peraturan Melkisedek, menurut artinya apa? Ada suatu barisan. Ada suatu barisan dan di dalam barisan inilah Yesus Kristus itu ada di situ. Ada di situ. Menurut peraturan Melkisedek. Nah, makanya mari kita lihat bagaimana persamaan Melkisedek dan Yesus. Sebelumnya Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek, menurut barisan atau antrian Melkisedek, Yesus ini menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, maka mari kita lihat persamaan Melkisedek dan Yesus. Persamaan mereka. Yang pertama mereka sama-sama adalah raja damai. Raja damai. Mereka berdua adalah raja damai. Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus adalah raja damai. Tetapi ketika Yesus datang, apakah raja damai ini digenapi? Justru orang-orang membunuh Yesus, betul ya? Makanya Yesus akan datang kembali untuk menggenapi hal-hal ini. Yesus akan benar-benar memberikan damai sejati kepada manusia. Makanya Yesus ketika dia datang, dia bangkit, dia bertemu dengan para murid. Perkataan pertama yang Yesus sampaikan apa? Damai sejahtera bagimu. Shalom. Ya, shalom. Sekarang Melkisedek. Ya, Melkisedek. Ibrani 7 ayat 1 sampai 2. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Shalom. Salem. Jadi Melkisedek adalah Raja Damai. Melkisedek, Raja Damai katanya. Raja Salem. Ya. Raja Damai. Itu sebabnya bagi kita yang adalah pengikut Yesus, benar-benar kita harus menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tanpa damai sejahtera dari Tuhan, hanya akan ada kekhawatiran dan kehampaan dalam hati. Ya. Kemudian persamaannya, Melkisedek bertemu, kalau kita lihat Melkisedek bertemu dengan Abraham dan dia memberkatinya. Kalau kita lihat orang yang mana yang lebih besar, yang memberkati atau yang diberkati? Tentu yang memberkati yang lebih besar gitu ya. Seperti itu. Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi Melkisedek memberkati Abraham. Bukan hanya itu saja, Melkisedek kalau kita lihat di kitab Kejadian 14 ayat 18 dikatakan dia memberikan kepada Abraham roti dan anggur. Roti dan anggur. Yesus Kristus memberikan apa sebelum dia itu naik ke bukit ke Taman Getsemani dan akhirnya ditangkap. Yesus memberikan perjamuan terakhir. Yesus memberkati murid-muridnya dengan roti dan anggur. Ya, caranya sama.
Coba lihat di sini. Kejadian 14 ayat 19 sampai 20. Ini perkataan Abraham. Ya, perkataan Abraham ini bagaimana pengakuannya? Pengakuan Melkisedek. Ya, pengakuan Melkisedek ketika dia memberkati Abraham. Kejadian 14 ayat 19 dan 20. Lalu ia memberkati Abraham katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil, Yesus ya, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, bagi kamu. Ya. Kemudian persamaannya. Kalau kita lihat Melkisedek ini tidak punya silsilah, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah katanya. Bayangkan, kita semua ada silsilah. Setidaknya meskipun dikeluarkan dari silsilah, kita pernah punya ayah dan ibu, betul ya, mama dan papa. Tetapi Melkisedek ini enggak katanya, enggak ada. Ibrani 7 ayat 3, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Bayangkan. Ya. Melkisedek ini tidak bersilsilah. Ia tidak berbapak, tidak beribu. Kalau kita lihat tentang Yesus Kristus, memang kita tahu ada Yusuf dan Maria. Betul ya? Yusuf dan Maria. Akan tetapi Yesus itu dia lahir bukanlah karena ada peristiwa kelahiran sebagaimana manusia pada umumnya. Matius 1 ayat 18 dikatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hanya pinjam tempat aja di dalam rahim Maria. Sehingga apa? Sehingga Yesus tidak ada bapak, tidak ada ibu sebenarnya. Betul ya? Kenapa tidak ada bapak dan tidak ada ibu? Karena benih Yusuf tidak ada. Betul kan? Tidak ada. Dan ada pandangan yang menyimpang yang pernah berkata bahwa jadi Roh Kudus itu membuahi sel-sel telur dari Maria. Maka terjadilah pembuahan dan jadilah janin bayi Yesus Kristus. Nah, ini sangat-sangat tidak alkitabiah dan sangat salah. Sangat menyimpang. Roh Kudus apa adanya Roh Kudus itulah yang ada dalam rahim Maria. Sehingga dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak ada silsilah. Di atas kertas memang ada silsilah, ada bapak, ada ibu. Tetapi kalau kita lihat Yesus Kristus, dia Tuhan, dia tidak ada silsilah. Makanya Ibrani 7 ayat 4 dikatakan bagaimana? Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik, dari segala rampasan yang paling baik. Maka kita bisa lihat bahwa Melkisedek ini dia menerima, menjadi target untuk menerima persembahan dari Abraham. Untuk menunjukkan bagaimana posisi dia sebagai imam Allah yang Maha Tinggi, sebagai suatu sosok makhluk yang tidak ada silsilah, tidak berawal, tidak berakhir, tidak ada akhirnya, tidak berkesudahan katanya. Ini makhluk yang kekal. Melkisedek adalah makhluk yang kekal. Artinya apa? Artinya Yesus pun kekal. Memang secara luar kita bisa lihat, oh Yesus ada rambut, ada dagingnya, betul ya? Berjalan sama seperti kita. Tetapi dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah. Dia kekal, ya, dia kekal. Oke, dia kekal. Ya, jadi damai sejahtera
Damai sejahtera pada akhirnya diberikan kepada manusia. Lewat siapa? Lewat imam besar ini. Siapa imam besar? Itu adalah imam besar Yesus Kristus, imam besar yang kekal. Makanya Yesus di Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, Yesus sekali lagi bilang, damai sejahtera bagi kamu. Gara-gara Thomas nggak ada waktu Yesus menampakkan diri untuk pertama kali kepada murid-muridnya, Yesus datang lagi ketika Thomas sudah ada. Semuanya sudah ada di situ. Kecuali si Yudas. Sudah mati Yudas soalnya. Waktu itu pun ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Maka Yesus Kristuslah yang membawa damai bagi umat manusia. Yesus membawa damai bagi kita semua. Hari kita senantiasa memperhatikan Yesus itu. Minggu depan adalah Minggu Sengsara. Mulai dari hari Senin sampai hari Kamis, setiap malam itu ada ibadah, ya, ibadah Minggu Sengsara jam 7.30 malam. Ya, 7.30 malam nanti akan disampaikan firman tentang apa yang terjadi pada hari dimulai dari hari Minggu ya, hari raya Palem, Minggu Palem itu Yesus masuk ke Yerusalem, semua penduduk yang di situ lambai-lambaikan daun palem. Kenapa daun palem? Ini menggenapi apa? Apa maksudnya bagi kita hari ini? Gitu ya. Kemudian di hari Senin itu adalah hari kuasa, hari wibawa. Ketika Yesus dengan kuasanya itu dia, ya apa yang dia lakukan, kemudian apa yang ingin ditunjukkan, diajarkan kepada kita di hari pertama. Di hari kedua itu adalah hari pertobatan. Gitu ya. Hari ketiga, keempat, ya kemudian di hari Jumat itu ibadahnya jam 10.40 pagi. Ya, 10.40 pagi, hari Sabtu nggak ada. Kemudian hari Minggu adalah hari kebangkitan. Nah, mari kita di dalam Minggu Sengsara ini, mulai dari hari Minggu besok, kita berusaha untuk mengikuti jejak kayu salib Yesus Kristus sampai pada akhirnya ketika Yesus bangkit, ketika Yesus mati, kita mati bersama Yesus. Ketika Yesus bangkit, kita pun bangkit bersama Yesus dan kita menjadi target berkat Tuhan. Lihat firman apa? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kita semua, anggota keluarga kita dan juga setiap pekerjaan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.